Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Erhina, CGP 8, akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Aksi nyata coaching dalam coaching supervisi akademik ini, saya akan menyupervisi rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ika Pratiwi, pengajar mata pelajaran seni budaya. Berikut adalah video coaching pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Ika sebelum Ibu Ika melaksanakan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Ibu. Gimana kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita selalu sehat dan menurut keluarganya sehat juga. Sehat alhamdulillah. Bayi ini juga sehat Bu Ika. Bu Ika sesuai dengan rencana kita ya, kita kan mau mengadakan supervisi akademik ya nanti itu di pembelajaran kita. Nah sebelum ke kelas nih kita mau percakapan dulu minta dulu untuk observasi. Yang pertama nih Bu Kakak Bunda udah selesai dan menyerahin RPP-nya kita itu ya siapa saya coba tanya dikit ya Bu Ika. Oke, jadi hari ini Bu Ika mau ngajak apa nih seni budaya di kelas 8 jam ke 1 kurang. Untuk hari ini materinya apa nih? Kalau materi yang saya ambil untuk observasi Yuli, kebetulan saya di pada sekolah dari pada tradisional dan ini masih di pertemuan yang pertama. Tujuan pembelajarannya apa? Kalau di pembelajaran yang pertama menganalisis pola dan tradisional, kemudian yang kedua memeragakan. Ada dua tujuan pada kalau ini kita tuh menganalisis dulu anak-anak nanti dia adalah anak memperagakan bentuknya. Terus apa sarana dan media yang membutuhkan kalau sarana dan media yang pertama kalau media yang saya gunakan kegiatan digitalisasi jadi saya memanfaatkan sarana dari sekolah yaitu fokus yang menggunakan fokus sebagai media belajar anak-anak untuk memaparkan materi ya. Kemudian saya menggunakan audio juga karena saya sudah di badan antara audio visual karena ini materi pembelajaran seni budaya itu hubungannya erat sekali dengan audio visual ya jadi saya memanfaatkan audio, sound, kemudian juga untuk visualnya fokus tadi dan juga alat bantu laptop saya sendiri. Untuk berarti itu ada fokusnya, laptop jelas ya, terus ada audionya. Kemudian ada juga ini Bu Yuli apa kalau terkait penggunaan sarana prasarana mungkin kalau di sekolah kita itu kan anak-anak sudah diperbolehkan membawa gadget ya terkait KPD lembaga kerja peserta didik itu saya membebaskan mereka untuk membuat hasil belajarnya dengan memanfaatkan handphone atau gawai masing-masing dengan menggunakan aplikasi Canva. Gitu. Jadi mereka itu menggunakan HP-nya boleh saat pembelajaran kuliah gitu ya. Oke, terus dari itu nanti itu kira-kira selain media gitu ya aspek apa nih yang akan dikembangkan untuk ke anaknya ya. Mungkin kalau bicara soal aspek ada beberapa aspek yang bisa diambil ya tapi pada masing-masing pertemuan pasti punya sebenarnya sasaran utama pada pertemuan itu apa sih kalau misalkan saya pada pertemuan ini saya lebih fokus pada keterlibatan siswa karena ini khususnya ini materi ya jadi kalau masih pertemuan awal kita melihatnya pasti penilaiannya ada di bagaimana siswa itu ketika kita memberikan materi apakah mereka mampu menangkap dengan baik atau seperti apa kemudian responnya bagaimana nah inilah yang menjadi fokus saya jadi intinya adalah di sini keterlibatan siswa karena
sehubungan dengan student center Bu Yuli, jadi paling tidak saya tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tapi juga bahasanya adalah ceramah interaktif. Jadi saya melibatkan infokus, kemudian saya mengcombine dengan metode tanya jawab, sehingga pada saat saya melakukan ceramah pun juga mereka juga aktif untuk menanyakan apa yang mungkin menjadi pertanyaan dalam hati mereka ketika saya menyampaikan materi A, kemudian langsung kita anggapi, saya langsung memberikan pertanyaan gitu. Berarti ceramah interaktif gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh dari model pembelajaran juga. Selain dengan ceramah bukan, ada nggak model pembelajaran yang lain yang tidak gunakan? Kalau ceramah itu kan ceramah dan tanya jawab tadi kan metode yang saya gunakan gitu. Kalau modelnya itu saya lebih ke problem based learning. Jadi saya memaparkan misalkan video yang berbasis misalkan dari YouTube. Saya paparkan video dari YouTube, kemudian mereka nonton, kemudian saya bikin pertanyaan dari PPT KKN tadi, apa yang sudah kamu lihat dari video yang barusan tadi, misalnya seperti itu. Terus kemudian bisakah kamu menyebutkan pola apa saja yang muncul pada video itu? Nah itu kan termasuk dalam problem based learning. Jadi kita kasih permasalahan dulu nih, permasalahannya misalnya dari video tadi. Berarti anak dikasih pemantik dari video, kemudian mereka disuruh menganalisa itu ya. Jangan tidak hanya menghafalkan materi aja. Bagus, nanti kita lihat ya. Terus di mana nanti letak diferensiasinya yang juga akan ada. Karena ini adalah istilahnya pembelajarannya berbasis IT. Jadi yang pertama dalam apalagi terfokus pada hasil belajar anak-anak itu nanti kita lihatnya adalah diferensiasi produk dan juga diferensiasi konten dulu. Karena kalau proses pasti kan nanti mungkin ada yang dengan bertanya dengan namanya atau relasi jawab gitu. Kalau misalkan bicara soal konten, saya sudah menyiapkan itu dalam bentuk deskriptif ada. Jadi ada yang memang pemahamannya dalam bentuk deskriptif, ada juga yang video tadi lebih visual, kemudian ada juga yang tanpa interaktif. Jadi lebih ke mereka nonton penjelasan melalui PPT, tapi itu bersuara PPT. Jadi mereka lebih ada audionya, ada juga saya siapkan juga PPT yang dalam bentuk PDF. Jadi mungkin bisa diulang kembali membacanya. Nanti anak itu bisa sesuai dengan gaya belajarnya ya. Kemudian juga untuk hasil saya tidak menerapkan mereka membuat mola itu dalam bentuk istilahnya yang sama semua tapi misalkan mereka maunya adalah dalam bentuk penjelasan, jadi boleh. Jadi misalkan siswa A itu melakukannya melalui gambar yang kemudian dijelaskan. Kemudian yang kedua mungkin pemanfaatan tambahnya dia hanya menggunakan PPT saja. Atau pemanfaatan yang ketiga yaitu dia menggunakan Canva, dia gambar dia tulis di Google, dia tidak bisa menggunakan Canva dalam bentuk pola lantai, dia bisa digambar di kertas, di foto, baru di-upload ke Canva-nya. Nanti pas presentasi jadi lebih memudahkan anak untuk memilih yang mana nih, mau yang bentuk suara, gambar. Jadi anak ada kebebasan itu ya Bu ya. Ada suara, ada gambar, ada video mungkin kita lihat ya. Saya udah nggak sabar nih Bu Ika. Nah sebelum masuk ke praktik Bu Ika, lagi nih. Tadi kan Bunda ingin melibatkan anak dalam pembelajaran ya. Itu kan berarti kita ada target ya. Nah kalau saat ini nih, itu kira-kira targetnya itu situasi tertentu saatnya ada di level berapa tuh anak kita dalam keterlibatan di pembelajaran Bu Ika? Kalau 1 sampai 10 ya. Kalau level 1 sampai 10 mungkin kalau siswa kita seperti yang juga alami sih dari kelasnya. Jadi bagaimana sih kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana sih kemampuan anak-anak kita dalam berinteraksi dan juga untuk mendengarkan dan menyampaikan apa yang dia dapatkan dari hasil interaksi itu. Kalau persentase 1 sampai 10 mungkin anak-anak kita masih dengan ya. Nah nanti itu kan juga targetnya mau akan mencapai di level berapa? Kalau target mau isi 10 ya Bu. Iya, yang paling optimal itu ya paling maksimal ya. Kalau ada yang paling bagus kenapa tidak? Bagus ya. Kalau bisa target 10 ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya minimal dari angka 6 itu bisa ke 8. Sudah ada proses gitu ya. Betul. Karena kita juga mengusahakan kan ya untuk mencapai titik itu kita harus punya metode apa nih, kita punya
strategi dan juga tips apa nih, trik apa nih yang bisa kita lakukan untuk menuju presentasi yang mungkin pengennya kita ya minimal di depan lah ya. Nah, Wika selama kegiatan ini, Wika itu ada nggak teman yang terlibat dalam proses pembelajaran Wika? Maksudnya teman dulu ya, teman ya. Kalau saya Yuli dalam setiap pembelajaran itu, apalagi khususnya pada saat mau menyusun materi, itu saya selalu ngobrol dengan bersama pembelajaran khususnya itu terkait materi. ya. Kemudian mungkin kalau apalagi sekarang berhubungan dengan itu kan tafsirnya banyak sekali gitu. Jadi kita bisa memanage bagaimana sih pembelajaran di kelas itu sesuai dengan gaya kita. Nah ini sebenarnya yang mungkin jadinya akan multi ketika penafsiran kita berbeda-beda, sehingga saya butuh ngobrol nih sama teman yang agak sejauh materi ini kira-kira arahnya kemana sih sebenarnya gitu. Dan itu ada suatu keputusan yang nanti itu akan semakin meningkatkan pembelajaran kita di kelas itu ya, sharing, evaluasi, refleksi gitu. Yang kedua juga keterlibatan mereka sejauh dulu itu saya melibatkan teman-teman yang mungkin jago IT ya bahasanya, saya mereka yang lebih paham ya tentang aplikasi-aplikasi yang baru atau yang mungkin aplikasi tersebut mengalami kebaruan yang mungkin kita bisa update lagi gitu. Jadi misalnya kayak dalam pembelajaran itu saya melibatkan kuisi, melibatkan workbook. Nah ini mungkin kalau saya tidak berbincang dengan teman-temannya juga kapasitas saya cuma hanya sejauh yang saya searching saja gitu. Karena menurut kan selalu berubah Ya, gitu ya. Karena malah ada yang lebih jauh daripada kita gitu. Jadi kita sudah bergambaran seperti apa nanti Wika silakan persiapan untuk di kelas. Nanti saya akan masuk kelas Wika. Kita lihat Wika ya, semoga sukses pembelajarannya. Dan nanti setelah selesai Wika di kelas kita ngomong lagi untuk pasca observasinya. Siap. Terima kasih Wika, sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Wika. Dokumentasi pembelajaran. Dalam supervisi akademik yang saya lakukan, itu Ibu Ika pertama-tama adalah membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama di awal. Langkah berikutnya, Ibu Ika melakukan absensi kepada peserta didik tentang kehadiran mereka di kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, Ibu Ika mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional. Sebelum mulai ke materi pembelajaran, Bu Ika melakukan apersepsi untuk menggali pemahaman awal peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian mengadakan pembentukan kelompok diskusi yang nantinya kegiatan dilakukan pembelajaran dengan cara ceramah interaktif dan diskusi serta tanya jawab. Selama anak-anak berdiskusi, Bu Ika keliling kelas untuk melakukan pendampingan dan membimbing peserta didik dalam melakukan diskusi materi. Bu Ika menjelaskan langkah-langkah tugas yang harus dikerjakan dalam pembelajaran, yaitu melakukan pengerjaan lembar kerja yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Setelah siswa melakukan diskusi kelompok, maka siswa akan melakukan presentasi hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain untuk melakukan umpan balik dan juga memberikan tanggapan. Setelah semua kelompok menyajikan hasil diskusinya, kemudian Ibu Ika mengajak anak-anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari itu. Tak lupa, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu Ika akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran bersama dengan siswa untuk kegiatan hari ini, materi apa yang belum dipahami, materi apa yang sudah dipahami, hal-hal baru apa yang didapatkan dari materi itu, hal apa yang bisa dilakukan setelah mempelajari materinya, dan juga bagaimanakah kesan pembelajaran hari itu. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa penutup dan anak-anak disampaikan informasi mengenai materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
Demikian aksi nyata coaching supervisi akademik dalam percakapan pra-observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.